Hai hobi nonton di sini, hari ini saya akan menjelaskan berdasarkan kisah nyata film American Sniper. Chris Kyle adalah penembak jitu Angkatan Laut AS saat ini, dalam misi yang sangat penting di negara dunia ketiga. Dia berada di atap sebuah gedung, mempelajari jalur konvoi AS yang mungkin dalam bahaya. Semuanya tampak mulus sampai seorang wanita muslim yang membawa sesuatu di bawah burkanya muncul dalam pandangan Chris. Dia menyerahkan granat kepada seorang anak yang dia bawa menuju konvoi mungkin untuk menyerangnya. Chris mendapat lampu hijau untuk menembak anak itu, tetapi nilai-nilainya menempatkan mereka dalam dilema. Beberapa detik kemudian, suara tembakan keras terdengar dan adegan itu memotong masa kecil Chris. Dia sedang berburu di hutan bersama ayahnya. Sejak dia kecil dia memiliki tujuan yang baik yang membuat ayahnya berpikir dia akan menjadi pemburu yang baik suatu hari nanti. Ayah Chris hidup dengan prinsip bahwa ada 3 jenis orang di dunia: domba, serigala dan anjing domba. Domba adalah yang lemah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Serigala memangsa yang lemah dan anjing gembala adalah yang melindungi kawanan mereka. Pria itu ingin putranya menjadi anjing gembala dan melindungi rakyatnya dari serigala. Bertahun-tahun kemudian, Chris berubah menjadi seorang pemuda tetapi tidak melupakan kata-kata ayahnya. Dia sekarang menjadi koboi rodeo yang tinggal bersama kekasihnya Sarah. Suatu malam setelah balapan, dia kembali ke rumah ke Sarah dan seorang pria mengenakan pakaian mereka. Dia memukuli pria itu dan menendang Sarah keluar dari rumah. Sebelum pergi, dia memanggilnya seorang petani gagal yang mengaku sebagai koboi. Chris bertindak keren tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu dia benar. Dia bukan anjing gembala yang diinginkan ayahnya. Setelah minum sepanjang malam dengan saudaranya, Chris menemukan berita tentang ledakan yang terjadi di berbagai kedutaan AS di berbagai belahan dunia. Ratusan orang Amerika yang terluka dan mati membuat darahnya mendidih dan memberinya tujuan hidup. Keesokan harinya dia pergi ke bantuan karir angkatan bersenjata ingin bergabung dengan layanan. Konselor mengagumi tekadnya dan menyarankan agar dia bergabung dengan anjing laut, tetapi tidak sebelum menekankan bahwa kebanyakan orang yang ingin memasuki anjing laut berhenti di babak pertama. Chris mengingat hal itu dan bergabung dengan pelatihan selain dari yang lainnya. Dia sangat baik dalam menembak sasaran dan memiliki potensi untuk menjadi penembak jitu yang terampil. Maju cepat setelah pelatihan ekstrim selama berbulan-bulan, dia akhirnya lulus ujian dan menjadi anggota SEAL. Suatu malam, Chris sedang menikmati malam di sebuah bar ketika dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Taya. Mereka langsung terhubung dan mengakhiri malam bersama di tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta dan menikah. Pada hari pernikahan Chris dan sesama anjing laut diberitahu bahwa mereka akan dikerahkan di Irak. Mereka merayakan milestone dan bersemangat tentang posting pertama mereka. Namun Taya mengkhawatirkan suaminya sampai dia meyakinkannya bahwa dia akan kembali setelah 6 bulan. Pasukan ditugaskan ke kota Fallujah di Irak dan ditempatkan untuk melindungi marinir pertama, yang pergi dari pintu ke pintu di kota yang dievakuasi untuk mencari teroris. Adegan berubah ke awal film ketika Chris siap untuk menembak anak itu. Saat bocah itu berlari menuju konvoi, Chris menembak dan menjatuhkannya. Wanita yang memberi anak laki-laki itu granat bergegas kepadanya dan mencoba untuk melanjutkan tugas. Tapi Chris menembaknya tepat di dadanya dan granat meledak jauh dari konvoi. Semua orang memuji dia karena melindungi marinir di dalam konvoi yang akan mati sekarang jika bukan karena dia. Namun, yang bisa dipikirkan Chris hanyalah bocah yang sudah mati itu. Dia tidak pernah mengira pembunuhan pertamanya adalah seorang anak kecil yang mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Hari demi hari berlalu, Chris terus melindungi pasukan dari posisinya. Dia penembak jitu terbaik di timnya begitu bertekad bahwa dia buang air kecil sendiri selama Overwatch untuk menghindari meninggalkan posnya. Setelah hari tertentu di tempat kerja, dia mendapatkan total 6 pembunuhan yang lebih banyak dari total gabungan semua rekan satu timnya. Mereka mulai memanggilnya legenda, tetapi di dalam hatinya, Chris mempertanyakan apakah dia sebaliknya. Kemudian suatu hari, dia mendapat telepon dari Taya yang mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa dia hamil. Mereka mulai berbicara di telepon sering menjaga satu sama lain meskipun mereka tidak bersama-sama. Dalam adegan berikut, tim penembak jitu sedang dalam pertemuan di mana mereka diberitahu tentang seorang pemimpin Al-Qaeda bernama Zarqawi. Target utama mereka adalah pemimpin dan letnannya.
Jadi jika menemukan sesuatu yang mencurigakan terkait pasukannya, mereka harus bertindak sesuai. Tim melanjutkan pencarian dari pintu ke pintu pada hari berikutnya sementara Chris melindungi mereka dari jauh. Semuanya berjalan lancar sampai seorang tentara terluka. Chris mengambil sendiri untuk bergabung dengan tim pencari sementara sesama penembak jitu mengawasi mereka. Selama pencarian, mereka menemukan dan Syekh Arab bersama keluarganya tinggal di salah satu rumah yang seharusnya kosong. Syekh mengklaim bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia ingin orang Amerika pergi karena jika sang pembantai menangkap mereka berbicara dengan tentara AS, dia akan membunuh seluruh keluarga. Sang pembantai ternyata adalah salah satu bawahan Zarqawi yang bisa berguna untuk menemukan orang utama. Syekh yang memberikan informasi itu dijanjikan banyak uang dan kehidupan yang aman di tempat lain. Keesokan harinya, sebuah kendaraan militer bergerak keluar untuk menemui Syekh lagi. Dalam perjalanan, Taya memanggil Chris dan memberitahunya bahwa mereka akan memiliki anak laki-laki. Saat rekan silnya mengucapkan selamat kepadanya, pengemudinya ditembak dan dibunuh. Ini adalah saat kita diperkenalkan dengan Mustafa penembak jitu teroris. Dia adalah peraih medali emas Olimpiade yang dikenal karena membuat tembakan yang hampir mustahil dan juga orang yang menyerangnya. Tidak adanya pengemudi menyebabkan kendaraan mogok. Taya yang masih ditelepon panik dan bertanya kepada Chris apakah dia baik-baik saja tetapi hanya mendengar suara tembakan sebagai balasan. Chris entah bagaimana berhasil menemukan tempat persembunyian dan memata-matai saingannya. Sang pembantai menyandera Syekh dan keluarganya sebelum secara brutal membunuh putranya menggunakan bor. Syekh berlari untuk menyelamatkan anak-anak tetapi juga ditembak dan dibunuh. Chris tidak mendapat kesempatan untuk menyerang musuh karena Mustafa terus-menerus menembakinya. Setelah mengetahui di mana dia bersembunyi, pada akhirnya sang pembantai dan Mustafa pergi tanpa cedera. Beberapa hari kemudian Chris dan timnya kembali ke rumah. Taya sangat senang melihat suaminya sehat dan hidup. Namun setelah tinggal bersamanya selama beberapa hari, dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang sama sebelum dikerahkan. Dia berubah menjadi pria murung yang mengeluh tentang segalanya dan lupa bagaimana menikmati hidup. Jelas bahwa hal-hal yang dia lihat dan hal-hal yang harus dia lakukan telah ada di kepalanya dan mengubahnya sebagai pribadi. Dalam adegan berikut, pasangan itu kembali dari perjalanan ke rumah sakit ketika Taya melahirkan. Chris memutar mobil kembali dan beberapa jam kemudian seorang bayi laki-laki yang cantik lahir. Di rumah, Taya mendorong Chris untuk berbicara tentang perasaan dan pengalamannya. Dia pikir membiarkan semuanya keluar akan membantunya tetapi mengklaim bahwa dia tidak ingin masuk ke kepalanya dan menolak percakapan. Segera setelah itu, dia diberitahu bahwa tim mereka akan menuju ke Irak lagi. Taya tidak ingin dia pergi tetapi tahu bahwa dia setia pada pekerjaannya. Setelah mendarat di Irak, mereka diberitahu bahwa misi mereka adalah untuk berburu sang pembantai dan Chris memimpin tim kali ini. Ternyata kepala Chris telah diberi hadiah oleh Al-Qaeda karena dia telah membunuh banyak orang mereka. Selama patroli pertama tempat tinggal sang pembantai, mereka menemukan sebuah keluarga. Kepala keluarga mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang teroris. Tim mempercayainya sampai Chris memperhatikan tanda di sikunya yang terlihat seperti dia terluka dalam perang. Ketika tidak ada yang melihat, Chris pergi untuk mencari di sekitar kamarnya dan menemukan senjata berat dan amunisi di dalam kompartemen tersembunyi di lantai. Pria itu langsung ditangkap dan diinterogasi. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia berjanji untuk membantu para prajurit masuk ke gedung tempat sang pembantai itu berada. Di adegan berikutnya, pasukan dengan hati-hati mengelilingi gedung. Pria itu mengetuk pintu dan disambut oleh rekan terorisnya. Dia terbunuh dalam sekejap diikuti oleh pria itu ketika dia mencoba mengambil pistol. Tim kemudian memasuki rumah dan menemukan mayat terpotong-potong yang jelas merupakan pekerjaan sang pembantai. Segera, mereka terlihat dan teroris membalas. Sang pembantai melarikan diri melalui terowongan menggunakan baku tembak sebagai pengalih perhatian. Ketika Chris kembali ke AS lagi, dia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normalnya. Dia dikejutkan oleh suara keras yang mengingatkannya pada perang. Sementara dia menderita dalam diam, Taya melahirkan anak kedua mereka kali ini seorang putri. Chris pergi menemuinya di bangsal pasca melahirkan dan menyaksikan perawat merawat anak lain sementara putrinya menangis. Dia kehilangan pikirannya atas insiden kecil dan berteriak pada perawat.
Tingkah lakunya yang aneh tidak luput dari perhatian Taya. Dia sering mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah benar-benar hadir pada saat itu dan selalu memikirkan sesuatu. Dia ingin dia berbicara dengannya dan memberitahunya bagaimana perasaannya, tetapi dia belum siap untuk terbuka. Dalam adegan berikut, tim Chris kembali ke Irak mengejar Van sang pembantai ketika musuh mulai menembak. Mereka merespons dan lari ke gedung terdekat untuk membalas dengan pandangan yang lebih baik. Tiba-tiba seseorang menembak jatuh rekan Chris, Biggles. Kelompok itu melindungi Chris saat dia membawa prajurit yang terluka ke kendaraan dan membawanya ke pangkalan. Setelah memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan medis yang layak, para prajurit berangkat untuk mencari teroris lagi. Kali ini dengan marah mereka berubah menjadi mesin pembunuh yang menghabisi setiap musuh yang mereka temui. Pada satu titik mereka berhenti di sebuah rumah yang mencurigakan untuk mencari lebih banyak musuh tetapi disergap oleh teroris di luar. Seorang tentara bernama Mark tewas dalam baku tembak berikutnya. Beberapa waktu kemudian, tim kembali ke rumah dengan tubuh Mark dan menghadiri pemakamannya. Chris mengungkapkan bahwa dia membaca surat yang ditulis Markus sebelum kematiannya. Dia mengklaim bahwa surat itu membunuhnya karena orang itu telah menyerah pada kehidupan bahkan sebelum dia dibunuh. Karena surat itu, Chris memutuskan untuk membalas dendam karena dia tidak bisa membiarkan pengorbanan teman-temannya sia-sia. Taya mencoba meyakinkannya sebaliknya, memohon padanya untuk tinggal demi anak-anaknya. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin kembali ke rumah kosong tetapi Chris tidak mendengarkan. Ketika di Irak, dia mengetahui bahwa Biggles meninggal selama operasi. Dalam misi biasa Chris melihat seorang pria dengan granat berpeluncur roket bersiap-siap untuk menyerang konvoi. Dia menembaknya mati tetapi memperhatikan bahwa seorang anak sedang mencoba mengambil granat untuk menyelesaikan tugas. Chris berharap dia tidak harus membunuh anak laki-laki lain dan dia lega anak itu melarikan diri ketika dia tidak bisa membawa baling-baling yang berat. Di pangkalan dia dan timnya diberitahu bahwa pemerintah sedang mencoba membangun tembok di sekitar kota. Namun, seorang teroris telah menembaki mereka dari jarak lebih dari 1000 yard, membuat tim percaya bahwa itu adalah Mustafa. Para prajurit diminta untuk menjatuhkan penembak jitu dengan cara apapun. Meskipun badai pasir mendekat menghalangi jalan mereka, tim pergi untuk melindungi pasukan yang membangun tembok. Mereka mengambil posisi membidik ke arah di mana mereka berpikir di mana Mustafa berada. Tapi dia mengejutkan mereka dengan menembak dari arah yang berlawanan dan membunuh seorang tentara AS. Chris dengan cepat memberitahu orang-orangnya untuk mengubah posisi mereka dan menyelaraskan diri sesuai dengan perintahnya. Seperti yang dia prediksi, dia melihat pergerakan sekitar 2100 yard jauhnya. Meski yang lain mengklaim tidak mungkin mendapatkan tembakan sejauh itu, Chris memastikan targetnya adalah Mustafa. Dia membisikkan untuk Biggles pelan sebelum menarik pelatuk dan akhirnya membunuh penembak jitu musuh. Namun, ini juga menyebabkan teroris lain mendengar suara tembakan dan mengerumuni atap. Terjadi baku tembak yang menyebabkan kerusakan serius pada kedua belah pihak. Pasukan akan kehabisan amunisi ketika badai pasir menghantam mereka. Chris percaya bahwa dia akan mati dan memanggil Taya, mengatakan padanya bahwa dia siap untuk kembali ke rumah selamanya. Tetapi tepat setelah panggilan itu mereka memutuskan untuk menggunakan badai untuk menyamar dan melarikan diri. Chris tertembak selama kekacauan tetapi untuk keberuntungannya, para prajurit melihatnya berlari ke arah mereka dan menariknya ke atas. Adegan dipotong menjadi beberapa bulan, Chris sedang minum di bar ketika dia mendapat telepon dari istrinya. Dia masih menderita PTSD karena perang dan suara keras apapun membuatnya takut. Taya mendorongnya untuk pergi ke psikiater yang banyak membantunya. Dia juga bergabung dengan kelompok pendukung veteran perang dan berbicara dengan mereka membuatnya merasa terlihat. Seiring waktu dia mengatasi trauma dan mulai menjalani hidup dengan bebas meskipun dia tidak bisa kembali ke dirinya yang muda dan riang setelah semua yang dia lihat. Chris terhubung kembali dengan keluarganya dan pindah ke rumah baru bersama mereka. Dia juga membawa putranya untuk berburu seperti yang dia lakukan dengan ayahnya. Pada tanggal 2 Februari tahun 2013 seorang mantan marinir muda dan bermasalah datang menemuinya. Chris memberitahu istrinya bahwa dia akan kembali pada malam hari tetapi tidak pernah kembali. Kemudian terungkap bahwa mantan marinir yang Chris coba bantu, membunuhnya. Pada adegan terakhir, kita diperlihatkan gambar kehidupan nyata Chris Kyle, pemakamannya dan Taya menyampaikan pidato untuk mengenangnya.
Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.